Sekali lagi, saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, Jaha membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Dan karena hal itu, seluruh tubuhnya menjadi sangat bau. Dan setelah Sungte menghina bau busuknya, mereka berpindah ke penginapan Plum Blossom. Sungte mandi di sana, berendam air hangat dengan santai berkata, "Ini enak." Lalu dia tiba-tiba terdiam karena mengingat Sungte yang berteriak kepadanya, memintanya untuk pergi mandi. Dan Sungte bahkan menodongkan pisau ke arahnya, meminta Jaha untuk tidak mendekatinya. Melihat itu membuat Jaha sangat marah, meminta Sungte untuk meletakkan pisaunya. Tapi Sungte masih terdiam menutup hidungnya. Mengingat hal itu membuat Sungte kesal lalu bergumam, "Aku bersumpah." Tapi sebelum dia menyelesaikan gumamannya, pintu kamar mandi terbuka, membuat Jaha menoleh dan bertanya, "Siapa itu?" Ternyata itu adalah wanita pemusik sebelumnya. Dia menunduk di depan pintu sembari membawa handuk. Melihat wanita itu, Jaha bertanya, "Kenapa kau di sini?" Dan menjawab itu, Chaehyang berkata, "Aku di sini untuk membantumu mandi." Mendengar itu membuat Jaha terkejut, lalu bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" Dan menjawab Jaha, Chaehyang masih menundukkan wajahnya berkata, "Aku datang ke sini karena kakak Sungte menyuruhku melakukannya. Jika kau tidak ingin aku melakukan apa-apa, setidaknya aku akan menyekamu setelah kau selesai." Lalu setelah mengatakan hal itu, Chaehyang terdiam dan Jaha berkata, "Tidak apa-apa, kau tidak perlu datang lagi." Mendengar itu membuat Chaehyang terkejut, mendongakkan wajahnya mencoba melihat ke arah Jaha dan melihat ke arah Chaehyang. Jaha melanjutkan, "Aku akan memberi tahu Cha Sungte tentang ini juga, tapi kau tidak perlu melakukan ini lagi. Aku sudah memberi tahumu, kau bukan pelacur yang menjual tubuhmu, tapi host yang menyapa orang. Jadi, aku berharap kau bertindak seperti host." Mendengar itu membuat Chaehyang terbelalak terdiam. Lalu Jaha memutar arah pandangnya dan bergumam, "Bajingan itu, Cha Sungte terus menyuruhnya melakukan hal-hal yang bahkan tidak kuminta." Sedangkan Chaehyang masih terdiam memandangi Jaha. Lalu dia menundukkan kepalanya dan berterima kasih. Dia juga membahas tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia ingin meminta maaf. Merespon itu Jaha yang masih menopang dagunya berkata, "Tidak apa-apa, itu semua masa lalu." Mendengar itu Chaehyang berkata, "Aku dengar kau kuat. Kenapa kau memutuskan untuk dipukuli saat itu?" Mendengar pertanyaan Chaehyang, Jaha hanya terdiam. Lalu dia menoleh dan berkata, "Aku perlu dipukuli untuk memiliki alasan untuk membalas dendam." Mendengar jawaban Jaha, Chaehyang terkejut bertanya, "Apa?" Lalu Jaha melanjutkan, "Saat balas dendam seorang pria, 10 tahun belum terlambat, dan saat balas dendam pesuruh, waktu dimulai saat mereka dikalahkan." Mendengar itu membuat Chaehyang bertanya lagi, "Apakah benar-benar ada pepatah yang mengatakan hal itu?" Merespon itu Jaha tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, aku baru saja membuatnya." Hal itu membuat Chaehyang terkejut. Lalu Jaha bersiul dan Chaehyang terlihat sedikit kesal. Dan beberapa saat kemudian, setelah Chaehyang meninggalkan Jaha, Jaha menikmati berendam air hangat sekali lagi. Lalu sembari memejamkan matanya dia bergumam, "Beraninya mereka mencoba menggunakan kecantikan mereka, hal-hal seperti kecantikan seorang wanita, tidak bekerja melawanku." Lalu dia mengingat jenderal yang dilawannya sebelum dia mati. Jenderal itu berkata, "Alasan kenapa menggunakan wanita untuk melawanmu tidak berhasil. Apa karena kau tidak menyukai wanita normal yang kebanyakan adalah orang yang cantik? Itu sebabnya mereka harus menggunakan orang lain dan itu gagal." Ini adalah fakta yang semua orang sudah tahu. Mengingat hal itu membuat Jaha terlihat kesal. Lalu dia melanjutkan gumamannya, "Kenapa aku memikirkan hal itu?" Lalu tiba-tiba Sungte berteriak menerobos masuk berkata, "Ini gawat, ada kebakaran."
depan. Mendengar itu, Jaha yang masih kesal berkata, "Hei Cha Sung Tae, kenapa kau begitu takut dengan api yang kecil?" Dan merespon itu, Sung Tae berkata, "Api terlihat dari tempat Anda." Mendengar itu membuat Jaha terdiam terkejut. Lalu kita dipindahkan ke perumahan Jaha, dan perumahan Jaha sudah terbakar api sepenuhnya dan orang-orang berkumpul di depannya. Jaha sudah di sana dan suara terdengar berkata, "Dengarkan baik-baik, mulai sekarang aku pribadi akan membunuh siapapun yang membantu atau menyembunyikan pelayan Jaha." Dia berteriak bertanya, "Apakah kalian mengerti?" Lalu tiba-tiba pria itu dikejutkan oleh suara Jaha yang berkata, "Sampyung, makam saudaramu ada di belakang penginapan. Apa kau pikir itu ide yang baik untuk menyalakan api, bahkan tanpa mengambil mayatnya?" Mendengar itu membuat Sampyung menoleh dengan marah bertanya, "Siapa itu?" Dan Jaha dengan santai berjalan ke arahnya sembari berkata, "Ini aku Keparat." Mendengar itu membuat Sampyung terkejut. Lalu dia bertanya, "Siapa kau?" Mendengar itu membuat Jaha terkejut. Lalu bertanya, "Kau berani membakar tempatku dan menanyakan hal itu. Apa yang salah denganmu?" Mendengar perkataan Jaha, Sampyung baru sadar bahwa orang yang ada di depannya adalah Li Jaha. Lalu dia bertanya, "Apakah kau bajingan pelayan itu? Apa yang terjadi dengan pelayan bajingan ini?" Lalu setelah mengatakan hal itu, Sampyung menoleh ke arah orang di sebelahnya dan melihat Sampyung yang menoleh ke arahnya. Pria itu bertanya, "Apa itu dia?" Dan menjawab itu Sampyung berkata, "Benar, benar Sunbe." Dan mendengar itu, pria itu melirik ke arah Sampyung dan berkata, "Jadi kau memberitahuku bahwa kau membawaku ke sini untuk membunuh seorang pelayan." Mendengar itu membuat Sampyung terkejut dan hanya bertanya, "Apa?" Lalu pria bercaping hitam itu berkata, "Bukankah kau mengatakan bahwa saudara-saudaramu akan mendirikan sekte di dalam prefektur Iliang? Namun kau berusaha keras hanya karena seorang pelayan belaka, dan kau masih berpikir untuk mendirikan sebuah sekte." Mendengar itu membuat Sampyung terkejut dan terlihat takut. Lalu pria bercaping itu melanjutkan, "Jika aku harus mengayunkan pedangku karena pelayan belaka, seluruh dunia murim akan mentertawakanku." Lalu dia terlihat marah berkata, "Bunuh dia dengan tanganmu sendiri." Mendengar itu membuat Sampyung terkejut bertanya, "Apa?" Dan pria bercaping melanjutkan, "Jika keterampilanmu seburuk itu dan kau tidak bisa mengurus seorang pelayan, aku percaya bahwa bergabung dengan saudaramu akan menjadi pilihan terbaikmu." Melihat itu Sampyung terlihat terintimidasi, lalu berkata, "Tapi sayangnya sebelum dia melanjutkan kalimatnya, Jaha memotongnya berkata, "Benar Jo Sampyung, dia benar. Kau harus memiliki akal yang sehat. Berhentilah membuat orang lain melakukan pekerjaanmu. Lawan aku sendiri. Kita akan bertarung sehingga yang kalah akan mati di dalam api." Mendengar itu Sampyung hanya terdiam. Lalu pria bercaping berkata, "Tampaknya pelayan itu memiliki ego yang besar. Baiklah." Mendengar itu Jaha dan Sampyung menoleh ke arah pria bercaping, dan pria bercaping itu melanjutkan, "Aku, Nong Jisuk dari Kastil Dark Hurricane, akan menjadi saksi pertempuran ini sampai mati." Lalu mendengar itu Cha Sampyung menarik pedangnya, tapi dia terlihat sangat ragu bergumam, "Sialan, bagaimana bisa saudara-saudaraku kalah dari pelayan sialan ini?" Sedangkan Jaha bergumam melihat ke arah pria bercaping berkata, "Hah, bajingan ini cukup pintar." Meskipun sepertinya dia memberi Cha Sampyung kesempatan untuk bertarung, sebenarnya dia mencoba mengukur kemampuanku. Lalu semua orang berdiri dalam diam, bahkan Jaha. Tapi tiba-tiba lirikan Jaha berubah menjadi sangat tajam, dan melihat itu membuat Cha Sampyung terkejut berteriak bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Mendengar itu Jaha bertanya balik, "Apa?" Lalu
Lalu Sampiung berkata, "Tarik pedangmu." Merespon itu Jaha terlihat merendahkan berkata, "Aku tidak perlu menggunakan pedang untuk berurusan dengan orang-orang sepertimu." Mendengar hinaan itu membuat Sampiung terdiam terlihat sangat marah. Lalu dia berteriak sangat keras berkata, "Beraninya kau." Lalu dia melesat maju dan menebaskan pedangnya. Tapi sayangnya, tebasan pria seperti Sampiung akan sangat mudah dihindari oleh Jaha. Bahkan setelah menghindari serangan Sampiung, Jaha menyiapkan pukulannya, lalu memukul rusuk Sampiung terlihat sangat kuat, membuat Sampiung terbatuk dan terpental lalu tersungkur. Dan melihat Sampiung yang tersujud gemetar, Jaha berkata, "Berhenti bereaksi berlebihan. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku." Mendengar itu membuat Sampiung semakin marah, menoleh ke arah Jaha lalu berteriak sembari menebaskan pedangnya. Tapi sayangnya, pedang Sampiung berhenti tepat sebelum mengenai leher Jaha. Dan Jaha terlihat menatapnya dengan tajam sembari berkata, "Kau lemah juga." Ternyata Jaha menangkap tangan Sampiung dan menghentikan pedangnya, membuat tangan Sampiung gemetar. Lalu Jaha yang masih menatap tajam ke arah Sampiung berkata, "Saudara-saudaramu yang mendahuluimu juga lemah." Mendengar itu Sampiung terdiam, menahan amarahnya. Lalu Jaha melanjutkan, "Sepertinya yang terbaik adalah jika kalian semua tidak bisa kembali ke desa." Dan dalam sekejap Jaha merebut senjata Sampiung dan menebaskan senjata itu tepat ke dada Sampiung. Menyadari dadanya sudah tertebas, Sampiung terlihat sangat ketakutan. Darah-darah terkucur dari tubuhnya. Dia berlutut dalam diam. Lalu dia terjatuh tepat di depan Jaha. Melihat itu Jaha hanya terdiam dan melihat apa yang terjadi. Semua orang terkejut, berkata bahwa Jaha dapat mengurus Sampiung dengan sangat mudah. Bahkan ada yang bertanya, apakah pria itu benar-benar pelayan penginapan Jaha? Mereka semua dibuat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu Jaha melihat ke arah penginapannya yang terkobar api, lalu berkata, "Bajingan, kesalahan apa yang dilakukan penginapan itu?" Lalu suara terdengar berkata, "Itu pertunjukan yang bagus." Mendengar suara itu Jaha menoleh dan pria bercaping hitam melanjutkan, "Aku dapat mengatakan bahwa kau memiliki beberapa keterampilan." Setelah mengatakan hal itu, pria itu memutar tubuhnya, memegang capingnya dengan keren lalu berkata, "Selama sesuatu terjadi, aku akan segera menemuimu." Tapi Jaha yang terlihat kesal berkata, "Mau pergi kemana kau keparat?" Mendengar itu membuat pria bercaping hitam berhenti diam, lalu menoleh dan berkata, "Kau berani menghentikanku." Tapi sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya, Jaha berkata, "Berhenti bermain-main denganku. Aku tidak peduli siapa kau." Jaha menghunuskan pedangnya ke arah pria itu, membuat pria itu terdiam. Lalu Jaha berkata, "Jika kau tahu dan melihat siapa yang mencoba membunuhku dan membakar penginapan, apa kau pikir aku akan bersikap baik dan membiarkan mereka pergi begitu saja?" Tapi tiba-tiba pria bercaping hitam itu berlari sangat cepat menjauhi Jaha. Melihat itu masih dengan wajah datarnya, Jaha berkata, "Apa-apaan ini?" Lalu Jaha melompat dengan satu hentakan ke kanan dan ke kiri di udara. Dan dalam sekejap dia mendarat di depan pria bercaping hitam, membuat pria bercaping hitam terkejut. Lalu dia mengeluarkan Kamehame dan menyerang Jaha yang masih belum menoleh ke arahnya. Dan saat serangan itu sudah mendekati Jaha, Jaha melirik dengan santai, lalu menebas serangan pria bercaping itu, membuat pria itu sangat terkejut tapi hanya terdiam. Bahkan sayatan Jaha mengenai wajahnya, membuat pria itu terkejut terdiam, dan Jaha masih memandang tajam ke arah pria itu. Pria itu terlihat mulai pucat, lalu garis tebasan Jaha
Jaha menyipratkan darah yang sangat banyak, membuat pria itu mati dengan sekali tebasan, dan Jaha hanya melihat pria itu dalam diam. Sedangkan rumah Jaha terbakar habis, tidak menyisakan apapun selain puing-puing yang sudah menjadi hitam, dan Jaha berdiri di depan rumahnya yang terbakar dengan dua mayat di depannya. Melihat apa yang baru saja terjadi, semua warga desa yang hadir terlihat sangat terkejut, bercampur ketakutan. Bahkan Sungte yang berdiri di tengah-tengah warga desa, dia hanya terdiam lalu bergumam, "Dengan ini bahkan Cho Sampyong mati." Selain itu, Sungte melihat ke arah pria yang menemani Sampyong dan melanjutkan, "Siapa pria itu?" Tapi sebelum pertanyaannya terjawab, suara jahat terdengar berkata, "Hei para bajingan." Mendengar itu membuat semua bawahan Sampyong terkejut ketakutan. Lalu sembari melihat mereka dengan tatapan tajam, Jaha bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian membakar rumah orang lain? Apa kalian ingin aku membakar kalian juga?" Mendengar itu membuat bawahan Sampyong semakin pucat ketakutan. Lalu melihat Jaha yang berjalan ke arah mereka. Mereka semua kompak meminta maaf. Bahkan mereka memohon agar hidup mereka diampuni. Tapi tidak mendengarkan itu, Jaha berkata, "Aku menanyakan alasan kalian membakar rumah orang lain. Tapi kenapa kalian semua tidak menjawab pertanyaanku?" Tidak ada yang merespon jawabannya. Sungte maju dan mengangkat tangannya, lalu bertanya, "Tidakkah menurut Anda mereka memutuskan untuk membakarnya karena baunya seperti kotoran? Saat saya pertama kali menciumnya, pikiran pertama saya adalah untuk membakarnya juga." Mendengar kata-kata Cha Sungte membuat semua orang yang hadir bertanya-tanya, penginapan berbau seperti kotoran. Kenapa? Bahkan ada yang berasumsi bahwa mungkin ada yang mengotori penginapan atau sejenisnya. Mendengar itu membuat Jaha semakin kesal dan bergumam bertanya, "Apa aku harus membunuh keparat itu atau tidak?" Lalu dia menoleh ke arah Cha Sungte dan memanggilnya, membuat Cha Sungte terkejut, dan Jaha melanjutkan bahwa semua bajingan itu ke sini dan bangun kembali penginapan Jaha. Mendengar itu Cha Sungte bertanya, "Saya? Kenapa harus saya?" Mendengar Sungte, Jaha terlihat semakin kesal dan bertanya, "Kenapa? Aku rasa aku terlalu baik akhir-akhir ini. Sepertinya kau yakin kalau aku tidak akan menyakitimu." Mendengar itu membuat Cha Sungte terdiam cukup lama. Lalu tiba-tiba sinar muncul di samping kepalanya dan dia berkata, "Jika kita akan melakukannya, kita mungkin juga membutuhkannya lebih baik dari sebelumnya. Karena kita memiliki cukup ruang, kita akan membuatnya menjadi bangunan dua lantai yang mengesankan." Merespon itu, Jaha yang sudah berada di samping Sungte mengejutkan Sungte berkata, "Kita akan membangun tembok di sekitar penginapan sehingga ada cukup ruang. Bangun juga gimnasium dan sertakan beberapa ruang untuk tempat pelatihan." Mendengar itu membuat Sungte terkejut dan bertanya, "Apakah Anda ingin membangun penginapan atau tempat pelatihan seni bela diri?" Menjawab Sungte, Jaha sedikit menebalkan suaranya berkata, "Bangun ruang pelatihan seni bela diri yang juga merupakan penginapan." Mendengar itu Sungte memegang dahunya lalu berkata, "Aku mengerti. Kalau begitu aku akan mengingatnya. Kita pasti akan menamainya penginapan pelatihan Jaha." Merespon itu sembari melihat rumahnya yang sudah hangus, Jaha berkata, "Saat kau sedang mengerjakan konstruksi, carilah siapapun yang memiliki bakat." Mendengar itu Cha Sungte bertanya, "Apakah Anda mencoba untuk memulai organisasi yang Anda bicarakan? Apa menurut Anda Black Cat Union akan tetap diam?" Mendengar itu bukan terintimidasi, Jaha malah tersenyum dan berkata,
berkata, "Jika bajingan itu tidak diam, aku akan mengurus mereka dengan tanganku sendiri. Mereka hanya disebut organisasi. Seperti biasa, mereka akan melanjutkan pekerjaannya." Mendengar itu, Sungte bertanya, "Apakah Anda sudah memiliki nama untuk organisasi kita?" Merespon itu dengan singkat. Jaha berkata, "Hao Mun." Lalu dia bergumam, "Hao Mun adalah organisasi pertama yang aku mulai. Itu adalah bagaimana dia dibuat di sini." Mendengar itu membuat Cha Sungte berpikir, "Hao Mun. Jadi, haruskah sekarang saya memanggil Anda pemilik Mun?" Merespon itu Jaha berkata, "Lakukan sesukamu." Mendengar itu Sungte hanya terdiam. Lalu dia berkata, "Selama beberapa hari terakhir, saya tahu Anda bukan Li Jaha yang dulu. Jadi izinkan saya mengajukan satu pertanyaan." Mendengar itu Jaha bertanya, "Apa?" Dan Sungte hanya terdiam. Lalu dia bertanya, "Kenapa Anda membiarkan saya hidup?" Semakin saya memikirkannya, semakin saya tidak mengerti. Merespon itu Jaha berkata, "Aku membiarkanmu hidup sehingga aku bisa bermain-main denganmu." Mendengar kalimat itu membuat Sungte terkejut. Lalu dia membuang pandangannya dan berkata, "Jadi begitu, sepertinya itu lebih baik daripada mati." Dan Jaha merespon, "Tentu saja." Lalu kita dipindahkan ke penginapan Plum Blossom, di mana Jaha sedang bertapa lagi, mengumpulkan ki dalamnya. Dia memejamkan matanya dan bergumam, "Aku perlu membangun teknik tubuh bagian dalamku. Aku tahu betapa pentingnya membangun itu untuk menyelamatkan orang lain, karena aku mengalaminya di kehidupanku sebelumnya." Sedangkan Sungte mulai mengatur tugasnya, mencatat apa yang perlu dicatat, dan pagi hari pun tiba. Di bekas penginapan Jaha, bangunan Jaha benar-benar habis terbakar, dan Sungte ada di sana. Dengan beberapa orang dia memerintahkan untuk membangun bangunan baru. Sedangkan di penginapan Plum Blossom, Jaha baru saja membuka matanya. Lalu dia bertanya, "Siapa yang datang?" Itu adalah Cha Sungte. Dia berdiri di depan Jaha dan berkata, "Mereka adalah orang-orang dari Black Cat Union. Cho bersaudara, biasa memperlakukan mereka dengan baik." Mendengar itu Jaha bertanya, "Berapa banyak mereka?" Dan Sungte menjawab singkat, "Ada 2 orang." Lalu dia melanjutkan, "Karena kita perlu memperlakukan mereka dengan baik, bagaimana kita harus menghadapi mereka sekarang?" Merespon itu Jaha beranjak dari kasurnya, lalu berkata, "Aku akan pergi menyambut mereka." Merespon itu Sungte bertanya, "Apa Anda berencana untuk bertarung?" Dan menjawab pertanyaan Sungte. Sembari meninggalkan Jaha, Sungte berkata, "Mereka kemungkinan besar akan membiarkanku karena membunuh Cho bersaudara dan memberi tahuku untuk membayar iuran mereka. Mereka juga akan menyarankanku untuk bergabung dengan Black Cat Union dan memperkenalkan diri." Mendengar itu Sungte mengejar Jaha dan bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan jika itu terjadi?" "Akan sulit bagi kita untuk berurusan dengan Black Cat Union jika kita mencoba melakukan sesuatu sekarang." Merespon itu Jaha berkata, "Ini akan sulit bagimu, bukan aku." Mendengar itu membuat Sungte kesal dan bertanya, "Apakah Anda mengatakan kepada kita semua untuk mati?" Mendengar itu Jaha berhenti di depan pintu dan berkata, "Mereka akan mencoba membunuhku terlebih dahulu sebelum mereka melakukan apapun pada orang lain." Lalu Jaha menoleh dan melanjutkan, "Tapi aku tidak akan mati." Mendengar itu membuat Sungte sangat terkejut, tapi hanya bisa terdiam. Lalu kita dialihkan ke ruangan berbeda, di mana orang-orang dari Black Cat Union menunggu Jaha, dan Jaha beserta Sungte baru saja tiba. Sungte yang tidak bisa bergabung mencoba menutup pintu dari luar sembari menundukkan kepalanya berkata, "Kalau begitu, nikmati waktu Anda." Lalu Sungte menutup pintu setelah mengatakan hal itu, sedangkan Jaha langsung duduk tanpa menyapa. Melihat Jaha yang duduk tanpa menyapa, salah satu pria yang datang memperkenalkan dirinya dengan sombong berkata, "Black Cat Union Golden Peak Office Affiliate John Pung." Dan rekannya menyusul berkata, "Aku Han Gowok dari Golden Peak
office. Mendengar itu masih dengan wajah datarnya, Jaha hanya terdiam dan melihat Jaha yang masih diam. Kedua orang di depannya bergumam bertanya, beraninya dia. Apa dia tahu siapa kita? Lalu salah satunya menggebrak meja dan berkata, aku mendengar kalau kau adalah orang yang membunuh Chow bersaudara. Apakah itu benar? Merespon itu Jaha dengan singkat menjawab, itu benar. Masih dengan raut tanpa ekspresinya. Melihat sekaligus mendengar apa yang dikatakan Jaha, membuat dua orang di depannya terlihat sangat marah. Lalu dengan santai, Jaha bertanya, kenapa kalian bertanya? Dan juga apa kalian memiliki hubungan dengan Chow bersaudara? Tunggu, kalian memiliki nama keluarga yang berbeda. Mendengar itu membuat dua orang di depannya saling pandang tapi hanya terdiam. Lalu mereka bergumam bertanya, dia pikir siapa dirinya? Beraninya bersikap sombong seperti ini. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan siapapun karena dia sudah membunuh Chow bersaudara? Kalau tidak, itu pasti berarti dia begitu percaya diri dengan kemampuannya. Merasa risih dipandangi, Jaha bertanya, apa? Kenapa kalian berdua begitu tenang? Mendengar itu terlihat semakin marah. Mereka berdua hanya terdiam. Lalu sembari menghembuskan nafas, Jaha bergumam, oh, lihat orang-orang ini. Mereka mungkin ke sini untuk mengumpulkan dana, tapi mereka cukup tenang. Lalu salah satu dari dua orang yang datang berdaham sembari memegang janggutnya. Lalu dia berkata, Chow memberi kami izin untuk membuat sekte di provinsi ini, tapi kau membunuhnya. Merespon itu Jaha yang terlihat masih santai berkata, dan lalu pria itu melanjutkan, jika kita melaporkan ini ke Black Cat Union, itu akan membuatmu kesulitan karena kau telah mengganggu pekerjaan Black Cat Union. Mendengar itu Jaha hanya tersenyum, memejamkan matanya dan berkata, aku mengerti apa maksud kalian. Apa yang kalian katakan adalah kalau kalian ingin terus membayar suap seperti yang telah dilakukan Chow bersaudara. Mendengar itu membuat salah satu dari mereka terkejut. Lalu berkata, sepertinya kau bukan orang yang buruk. Merespon itu Jaha mengangkat tangannya tersenyum dan berkata, mari kita minum terlebih dahulu. Lalu Jaha memanggil Nona Sun dan pintu terbuka. Lalu Nona Sun datang dan menunduk. Melihat itu Jaha bertanya, kenapa kita tidak minum alkohol dukwang sialan itu dan bawa cemilan apapun yang kau miliki. Mendengar itu membuat Nona Sun marah, hanya bergumam, dukwang sialan. Oh, price dukwang. Lalu dia menundukkan tubuhnya dan berkata, saya mengerti. Lalu meninggalkan mereka bertiga. Dan setelah Nona Sun pergi, dua orang di depannya menoleh melihat ke arah Jaha. Lalu si gemuk berkata, alkohol itu bisa diurus nanti, tapi aku harap kita dapat dengan jelas menyetujui persyaratan sebelum kita pergi. Mendengar itu Jaha tersenyum dan bertanya, kenapa kita tidak fokus pada alkohol terlebih dahulu? Mendengar itu si gemuk mulai marah, menggebrak meja dengan tangan besarnya dan berteriak berkata, beraninya kau, kami sudah muak dengan semua ini. Apa kau pikir kau akan lolos dari semua ini? Melihat itu Jaha hanya terdiam. Lalu dengan tatapan tajam Jaha bertanya, kenapa? Apa kalian ingin mencoba bertarung melawanku? Mendengar itu membuat kedua orang di depannya terkejut terdiam, terlihat kebingungan, lalu bergumam, kenapa anak ini begitu percaya diri? Apakah dia sedang memikirkan sesuatu? Melihat mereka berdua hanya diam, Jaha berkata, biarkan aku tanya satu hal. Apa kalian pikir Black Cat Union bisa datang ke sini dan menyelamatkan kalian berdua tanpa terjadi apa-apa? Mendengar itu membuat dua orang di depan Jaha hanya gemetar terkejut dalam diam. Lalu Jaha melanjutkan, pikirkan tentang itu. Jika aku takut dengan Black Cat Union, apa menurutmu? Aku akan membunuh Chow bersaudara. Mendengar itu membuat dua orang di depannya berkeringat. Sekarang menjadi terlihat ketakutan. Lalu Jaha melanjutkan, oh,
Tentu saja, aku akan berasumsi kalau kalian memiliki keterampilan yang lebih baik daripada Cho bersaudara karena ketiganya sangat lemah. Mendengar itu membuat dua orang itu semakin pucat dan Jaha melanjutkan lagi. Jika kalian tidak membuat keputusan saat Non Nasun kembali dengan alkohol, aku akan bertarung sampai mati dengan kalian berdua. Aku sudah memutuskan, pikirkan baik-baik. Oh, sepertinya Nona Sun sudah kembali. Mendengar itu membuat dua orang itu terkejut dan Jaha hanya menatap tajam ke arah mereka berdua. Lalu Nona Sun melangkahkan kaki di depan pintu. Tapi dia dibuat bertanya-tanya apa yang terjadi. Pria gemuk sebelumnya berkata, "Jangan khawatir, kami pasti akan membicarakan yang terbaik dengan Black Cat Union. Jadi tidak perlu khawatir tentang itu." Merespon itu, Jaha tersenyum dan bertanya, "Benarkah? Lalu aku akan percaya kalian." Merespon Jaha, dua orang di depannya memuji Jaha yang sudah membunuh Cho bersaudara. Bahkan mereka menjelek-jelekan Cho bersaudara. Lalu tertawa terlihat sangat bahagia.